Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Gunung Kawi Perjanjian Tumbal dengan Nyi Blorong dan Nyi Damar Kepala Ular. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara pintu diketuk berkali-kali dengan keras. "Rahman, aku tahu kamu di dalam," teriak seorang pria dari luar. Setelah beberapa saat, Rahmat membuka pintu. Sudah berapa kali dia didatangi orang untuk menagih hutang. Dulu, Rahman adalah seorang pengusaha yang berkecukupan, memiliki usaha pengolahan kayu. Namun karena kegemarannya berjudi, kehidupannya pun perlahan berubah. "Cincinnya aku pinjam dulu. Sewa rumah Pak Mansur sudah ditagih dan dia sudah menunggu kita," ujar Rahman merasa tertekan. Di dalam kamar, Hamidah istrinya berbaring di atas karpet. Dia tidak menjawab kata-kata suaminya, hanya bergegas mencari sesuatu di balik lemari pakaian yang sudah keropos dimakan rayap. "Nanti setelah urusan dengan Pak Mansur selesai, aku akan menemui Sabta untuk menjual kambingku. Atau mungkin aku bisa menggadaikannya dulu untuk ongkos bekerja keluar Jawa." Rahman berusaha meyakinkan Hamidah. Hamidah hanya bisa diam, tak tahu harus bagaimana lagi menghadapi situasi ini. Suatu hari, setelah berusaha mengumpulkan uang, Rahman berhasil mengumpulkan dana yang rencananya digunakan untuk ongkos bekerja keluar Jawa mengikuti adiknya yang sudah lebih dulu berkebun kelapa sawit di Palembang. Setelah berpamitan dengan Hamidah dan anak mereka, Ujang Rahmat bergegas menuju terminal bus. Perjalanan dari kampung menuju terminal cukup memakan waktu. Dia harus naik angkot untuk sampai di sana. Setibanya di terminal bus, Rahman mendapati bus yang akan ditumpanginya belum datang. Ia pun beristirahat di sebuah warung yang tak jauh dari terminal. Sambil menyalakan rokoknya, Rahman merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dua pria di dekatnya sedang membicarakan tentang pesugihan di Gunung Kawi. Rahman mendengarkan pembicaraan mereka dengan seksama. Semakin paham akan pembicaraan tersebut, dia membatalkan niatnya untuk pergi bekerja keluar Jawa. Tanpa pikir panjang, Rahman memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi. Ia mulai menyusuri jalan setapak di antara semak-semak dan pepohonan menuju puncaknya. Perjalanan menuju puncak gunung tidaklah mudah. Beberapa kali Rahman hampir terpeleset. Tak terasa hampir 3 jam telah berlalu dan Rahman merasa letih. Ia memutuskan untuk istirahat sejenak di bawah pohon besar. Malam menjelang, Rahman duduk di atas batu besar dengan permukaan datar. Hanya sinar rembulan yang menerangi sekelilingnya melalui celah dedaunan. Dari kejauhan terdengar kicauan burung liar, gemericik air di telaga, dan hembusan angin menyapu pepohonan. Saking letihnya, Rahman tertidur di atas bebatuan. Namun gigitan nyamuk membuatnya tak nyaman. Detak jantungnya terasa tak beraturan ketika dari kegelapan hutan muncul sosok perempuan tua dengan tongkat di tangannya. Rambutnya yang panjang dan kusut menambah kesan mistis. Rahman berusaha menyapa, tetapi perempuan tua itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan misterius. Dalam sekejap, tubuh perempuan itu berubah menjadi gumpalan api yang membumbung tinggi ke udara, lalu hilang di balik rimbunan pepohonan. Rahman terperanjat, tak percaya pada apa yang baru saja dilihatnya. Dia tetap tertegun menatap tempat di mana sosok itu menghilang, merasakan dingin yang menjalari sekujur tubuhnya. Di tengah malam yang gelap, Rahman melihat sebuah rumah kecil tersembunyi di antara semak. Ragu dia mendekatinya.
Sebelum mengetuk, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang perempuan renta dengan rambut sepenuhnya putih menatapnya dari dalam rumah. "Duduklah," kata perempuan itu, menunjuk ke sisi ruang. Rahman melangkah ragu, merasakan hawa mistis memenuhi ruangan dari asap kemenyan yang membara. "Aku tahu kamu datang untuk meminta pertolongan," ucap perempuan itu. Wajahnya menyeramkan namun penuh kehangatan. "Bukan kebetulan kamu mendengar tentang pesugihan, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya." Rahman menelan ludah, hatinya berdebar. Dia bertekad, "Aku siap, apapun yang terjadi, aku ingin mengubah nasibku dengan keluargaku." Dengan keberanian yang baru ditemukan, Rahman memutuskan untuk melangkah ke dalam misteri yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan napas terengah-engah, Rahman melangkah ke teras rumah kontrakannya. Hatinya masih berdegup kencang, terbayang sosok wanita tua yang mengejutkannya dengan mantra dan ritual aneh. Uang pecahan yang diterimanya masih terasa berat di tangannya, seolah mengingatkan pada harga yang harus dibayarnya. "Apa yang akan kulakukan dengan uang ini?" pikirnya mengerutkan dahi, mencoba mencari makna di balik semua ini. Di sekelilingnya suara gaduh penduduk yang berlalu lalang seakan jauh dari pikirannya. Kecemasan dan harapan saling beradu di dalam hati Rahman. Ia ingin keluar dari kemiskinan, tetapi bayangan ritual yang dilalui masih membekas. Apakah ini benar-benar jalan keluar atau hanya ilusi? Malam semakin larut, namun tidur tak kunjung menghampiri. Pikiran tentang makhluk besar yang menyambar ayam betina itu terus berputar di benaknya. Apakah aku telah membuat kesalahan? Pertanyaannya tak terjawab, seolah semua kebaikan yang pernah dilakukannya terhapus oleh keputusasaannya. Rahman berusaha merendam ketakutannya dengan berpikir positif. "Ini mungkin kesempatan untuk memulai hidup baru," ucapnya dalam hati. Namun jantungnya berdegup lebih cepat saat ingin kembali tatapan tajam pria tua itu, seolah tahu lebih banyak dari apa yang diungkapkan. Dalam gelap malam yang sunyi, Rahman memutuskan untuk melalui usaha kecil-kecilan. Dengan uang yang diterima, ia ingin membeli beberapa bahan untuk berjualan. Tidak ada salahnya mencoba. Tekadnya bulat. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa meraih hidup yang lebih baik. Keesokan harinya dengan langkah mantap, Rahman pergi ke pasar. Aroma rempah-rempah dan suara riuh pedagang menambah semangatnya. Namun bayangan makhluk itu kembali menghantuinya. Apakah makhluk itu akan datang mencariku? Tanyanya dalam hati. Setiap malam Rahman tidak bisa tidur nyenyak. Mimpinya penuh dengan gambaran menyeramkan. Sosok ular besar dan sosok wanita tua yang tersenyum sinis. Dia mulai meragukan keputusannya. Apakah yang sebenarnya aku inginkan? Hari demi hari berlalu, usaha kecilnya mulai menunjukkan hasil. Namun semakin sukses ia meraih, semakin kuat juga rasa takut yang menghantui. Ketika malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar lagi, seolah mengingatkannya pada ritual yang pernah dilalui. Ini tidak bisa terus berlanjut, gumamnya. Rahman merasa terjebak antara keberhasilan dan ketakutan. Ia perlu menemukan jawaban, mengungkap misteri di balik pertemuannya dengan Nyi Damar. Dalam hatinya ia berjanji akan mencari cara untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari bayang-bayang yang tidak diinginkan. Di tengah malam yang mencekam, Rahman tidak bisa menahan perasaan cemasnya saat melihat sosok Nyi Blorong, wanita setengah ular yang berdiri di hadapannya. Senyumnya yang lebar dan tatapan tajamnya membuat jantung Rahman berdegup kencang. Dia tahu kehadiran Nyi Damar bukan tanpa maksud. "Anakku, aku datang untuk memberi petunjuk." Suara Nyi Damar bergetar di udara, seolah angin malam menyuarakan pesan gaib. Rahman berusaha menenangkan diri, meski rasa takut merayapi tubuhnya. "Apa yang kau inginkan, Nyi?" tanyanya berusaha menunjukkan keberanian. "Usahamu semakin berkembang, tetapi kau harus membayar harga untuk semua ini," jawab Nyi Damar. "Jika kau ingin melanjutkan kesuksesan ini, aku memerlukan tumbal baru." Rahman menggigit bibirnya, teringat pada pengorbanan yang telah ia buat. Bayangan ibunya yang telah tiada kembali menghantui pikirannya. Apakah itu berarti aku harus mengorbankan seseorang lagi? Tidak ada yang lain selain orang terdekatmu. Nyi Damar tersenyum sinis.
mengisyaratkan bahwa pilihan itu tak terhindarkan. Istrimu, Hamidah, dia telah memberi banyak untukmu, sekarang saatnya kau memberi kembali. Rasa bersalah dan terjebak dalam dilema moral menggerogoti pikiran Rahman. Hamidah, istrinya yang setia, tak layak menerima nasib mengerikan itu. Namun, suara keberhasilan dan kemewahan yang menggiurkan terus menggoda hatinya. Ketika fajar menjelang, Rahman berusaha memikirkan cara untuk menghindari nasib buruk yang ditawari oleh Nyi Damar. Dia mulai menyusun rencana, berharap ada jalan keluar tanpa harus menyakiti orang yang dicintainya. Satu malam, saat Hamidah sedang tidur pulas, Rahman pergi ke hutan tempat ia pernah kembali bertemu Nyi Damar. Dengan harapan ia ingin mencari cara untuk mengakhiri perjanjian yang telah ia buat. Sesampainya di sana, ia melihat cahaya berkilauan di kejauhan, tanda bahwa Nyi Damar mungkin masih menunggu. Ketika mendekati sumber cahaya, Rahman menemukan Nyi Damar sedang berdiri di bawah pohon besar, menunggu kedatangannya dengan senyum menakutkan. Kau kembali nak, sudah siap untuk melaksanakan janji? Rahman menggigil, tapi tekadnya untuk melindungi Hamidah semakin kuat. Nyi, aku tidak ingin mengorbankan istriku. Aku ingin menebus kesalahan ini. Nyi Damar tertawa. Suara tawanya menggema dalam hutan sepi. Bagaimana kau bisa menebusnya? Setiap keinginan memiliki konsekuensi dan kau siap membuat pilihan. Biarkan aku menjalani jalan lain, teriak Rahman, matanya berkilauan dengan harapan. Baiklah, Nyi Damar berkata, jika kau ingin menghindari pengorbanan itu, kau harus berjuang untuk melawan takdirmu sendiri. Kembalilah ketika kau memiliki jawaban. Dengan kata-kata itu, sosok Nyi Damar menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Rahman dalam keadaan bingung. Dia harus menemukan cara untuk melindungi Hamidah dan menghapus kutukannya mengancam keluarganya. Setelah berbagi makanan dengan pengemis tua, Herman merasakan hangatnya persahabatan dalam kesederhanaan. Meski hidup dalam keterbatasan, momen berbagi itu membuatnya hatinya penuh. Sambil menikmati suapan dari sesuapan, ia mendengarkan kisah kehidupan sang pengemis. Dulu, aku punya usaha kecil di pasar, tapi setelah istri dan anakku pergi, hidupku berubah, kata pengemis itu sambil menatap jauh ke arah jalan yang ramai. Sekarang, aku hanya bisa berharap bisa makan sehari-hari. Herman merasakan empati mendalam. Dalam kesedihan pengemis, ia melihat bayangan dirinya di masa lalu, sebelum kehidupannya berubah berkat warung yang dibangun Rahman dan Hamidah. Setelah selesai makan, Herman berdiri dan berterima kasih kepada pengemis tersebut. Semoga hari-harimu membaik, Pak. Ingatlah, selalu ada harapan. Saat Herman melangkah pergi, tiba-tiba dia mendengar suara lirih memanggilnya. Herman, tunggu sebentar. Herman menoleh dan melihat seorang wanita muda mengenakan pakaian rapi dan terlihat panik. Kamu Herman kan? Aku sudah mencarimu. Aku Herman, ada yang bisa kubantu? Jawabnya dengan penuh rasa ingin tahu. Namaku Siti, ayahku baru-baru ini sakit dan kami butuh biaya untuk perawatan. Aku mendengar tentang kebaikanmu dan berharap kamu bisa membantu. Jelas Siti dengan air mata menggenang di matanya. Herman teringat pada kepikan uang emas yang dia temukan setelah terbangun. Meski dia baru saja mendapatkan keberuntungan, hatinya merasakan berat. Namun ia tahu bahwa uang tersebut lebih berarti jika digunakan untuk membantu orang lain. Berapa yang kamu butuhkan? Tanya Herman. Sekitar 2 juta untuk biaya rumah sakit, jawab Siti nada suaranya penuh harap. Herman berpikir sejenak, lalu mengeluarkan amplop yang diberikan Rahman. Dia membuka amplop itu dan melihat isinya. Meski ada banyak uang, ia sadar bahwa 1 kepingan emas dapat membantunya. Ini, katanya sambil menyerahkan uang kepada Siti. Semoga ini bisa membantu ayahmu. Siti terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Terima kasih Herman, kau sangat baik. Aku akan berdoa untukmu. Herman tersenyum, merasa lega bisa membantu, meski ia juga merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ketika Siti pergi,
Dia berjanji pada diri sendiri untuk terus membantu orang lain, tak peduli seberapa kecil hal itu. Setelah momen itu, Herman melanjutkan harinya dengan perasaan baru. Dia berkeliling kota, mengumpulkan makanan dari warung dan membagikannya kepada para pengemis dan orang-orang yang membutuhkan. Setiap senyum dan ucapan terima kasih dari mereka membuat hatinya berdebar bahagia. Di rumah, Hamidah melihat suaminya pulang dengan wajah berseri-seri. "Apa yang terjadi, Bang?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Herman mengisahkan tentang pengalamannya hari itu. Hamidah tersenyum mendengar cerita suaminya. "Kau benar-benar memiliki hati yang baik, Bang. Mari kita lakukan ini lebih sering. Kita bisa mengadakan penggalangan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan." Herman dan Hamidah pun mulai merencanakan cara untuk lebih aktif dalam membantu sesama. Mereka menyadari bahwa kesuksesan yang mereka raih harus dibagi, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Dengan semangat baru, mereka memutuskan untuk menjadikan warung mereka sebagai tempat berkumpul dan berbagi, bukan hanya untuk makanan, tetapi juga untuk harapan dan kebahagiaan. Herman duduk di samping tempat tidur, memandang wajah istrinya yang memucat. Dalam hatinya ia merasakan kesedihan yang mendalam melihat istrinya berjuang melawan penyakit yang tak kunjung sembuh. Setiap harinya ia berusaha untuk kuat, meski beban kehidupan kian menumpuk di pundaknya. "Bu, aku janji akan terus berusaha. Kita akan melewati ini bersama-sama," bisiknya lembut sambil menggenggam tangan sang istri yang dingin. Air mata mengalir di pipi sang istri, mengekspresikan rasa syukur dan kasih sayang meski ia tak bisa berbicara. Malam itu Herman duduk di samping sang istri, mengenang setiap momen indah yang mereka lalui bersama. Dia teringat saat mereka pertama kali bertemu, saat senyum manis istrinya mengikat hatinya. Tawa dan canda mereka terasa jauh. Kini hanya tinggal kenangan. Herman merasakan beratnya masa depan yang tak pasti, namun harapan masih bersinar di hatinya. Sambil menyiapkan air hangat untuk mandi, Herman teringat pada pengemis tua yang baru saja dia temui. Betapa tak terduga hidup ini. Di saat ia berbagi kebahagiaan dengan orang lain, ia malah kehilangan sosok yang baru saja menghangatkan hatinya. Pikiran itu membuatnya tak bisa tidur. Seiring dengan kesunyian malam, Herman bertekad untuk berjuang lebih keras. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk istrinya dan anak mereka. Pikiran melayang merencanakan langkah-langkah yang harus diambil keesokan harinya. Pagi menjelang, Herman bangkit lebih awal. Dia merapikan warungnya dan mengatur strategi agar lebih banyak pelanggan datang. Dalam benaknya, ia berusaha untuk menciptakan suasana hangat dan nyaman agar semua orang merasakan betah dan kembali lagi. "Rahman, bagaimana kalau kita adakan bazar kecil untuk membantu orang-orang yang membutuhkan?" Herman mengusulkan kepada pemilik warung. Rahman mengangguk. "Ide yang bagus, Herman. Kita bisa mengundang para dermawan dan membagikan makanan gratis kepada mereka yang kurang mampu." Setelah mengumumkan rencana itu di media sosial, mereka mulai menerima banyakan dukungan. Beberapa orang berkontribusi dengan menyumbang bahan makanan dan dana. Herman merasakan semangat baru, seolah kehidupan mereka mulai menemukan arti baru di tengah kesulitan. Hari bazar pun tiba. Banyak orang datang, tidak hanya untuk menikmati makanan, tetapi juga untuk saling berbagi cerita dan pengalaman. Mereka yang datang tidak hanya sekedar memuaskan lapar, tetapi juga berbagi harapan. Di tengah keramaian, Herman melihat Siti kembali. "Saya membawa kabar baik. Ayah saya sudah mulai membaik berkat bantuanmu," ujar Siti dengan senyum lebar. Herman merasakan kebahagiaan mengalir dalam dirinya. Semua pengorbanan yang dia lakukan tidak sia-sia. "Saya sangat senang mendengarnya, Siti. Ini semua adalah hasil dari kolaborasi kita," balas Herman. Setelah acara berakhir, Herman merasakan kepuasan yang mendalam. Keluarganya mungkin masih dalam kesulitan, tetapi sekarang ada harapan yang menghangatkan jiwa. Dia melihat istrinya tersenyum meski dalam keadaan lemah, dan itu memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Saat malam tiba, Herman kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Di depan sang istri, ia menceritakan kisah-kisah dari bazar. "Hari ini kita tidak hanya memberi makanan orang, tetapi kita juga memberi mereka harapan," katanya sambil menyuapi makanan ke mulut istrinya. "Suatu hari kita semua akan baik-baik saja.
tambah Herman dengan penuh keyakinan. Di dalam hatinya ia berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan untuk terus berjuang demi keluarganya. Di tengah kesulitan dan kesedihan, Herman menemukan harapan dan kekuatan dalam berbagi. Dan ini membuat hidupannya terasa lebih berarti. Herman menyelimuti sang istri yang tengah tertidur, lalu duduk di luar rumah beralaskan kardus bekas. Angin malam yang dingin tiba-tiba berhembus dan Herman merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Saat itu tiba-tiba sosok nenek dengan wajah menyeramkan muncul di hadapannya, membuatnya terkejut hingga nyaris terjatuh. Nenek itu mendekat perlahan, tongkatnya mengeluarkan suara nyaring saat menyentuh lantai semen. Dengan gerakan cepat, ia menjulurkan tangannya ke leher Rahman, mencekiknya dengan kuat. Herman terpengarah, tak bisa bergerak sama sekali. Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti pemandangannya dan ia merasakan hidupnya terenggut. Lidah terjulur, wajah membiru. Di dalam rumah, sang istri yang sebelumnya lumpuh tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk bergerak. Dengan susah payah, ia terus bangkit, terjatuh dan berusaha lagi. Setiap gerakannya penuh perjuangan, hingga akhirnya ia berhasil mendekati tubuh suaminya. Mulutnya terbuka meski awalnya tak mampu bersuara. Akhirnya ia bisa mengeluarkan suara getir yang penuh kepedihan. Herman! Sementara itu Rahman, sahabatnya Herman, merasakan beban yang tak tertahankan. Kegalauan bulan ini membuatnya tertekan. Ia belum berhasil mendapatkan nyawa manusia untuk ditumbalkan. Desas-desus tentang uang tumbal yang disebar di jalan semakin membuat masyarakat curiga dan waspada. Mereka mulai menolak semua pemberian, berharap tidak menjadi calon tumbal. Di malam yang kelam itu, Rahman merasakan udara semakin pengap. Meski AC di kamarnya sudah dinyalakan pada level tinggi, ia mendengus kesal, merasa seperti satu-satunya yang merasakan aura aneh itu. Ketidaknyamanan itu membuatnya bergegas keluar dari kamar, ingin menghirup udara segar. Di luar rumah, suasana taman yang luas terasa berbeda. Kesunyian melingkupi, seolah seluruh makhluk malam menghilang. Biasanya ada beberapa penjaga rumah yang berkeliaran, tetapi malam ini sangat sepi. Rahman merasakan firasat buruk. Ia buru-buru mengenakan sandalnya dan hendak kembali ke dalam rumah. Tiba-tiba suara deru angin terdengar mendekat dengan kecepatan tinggi. Rahman terkejut, tidak sempat menghindar dan langsung jatuh berguling ke tanah. Ia duduk mengusap dadanya yang terasa sakit akibat benturan. Rasa takut mulai menyelimuti batinnya. Saat itu melihat sosok ular hijau sebesar batang kepala mendekat. Ular itu memiliki mata bengis yang menatap tajam penuh amarah. Rahman terperanjat dan buru-buru berwujud pada sosok wanita cantik namun menyeramkan yang melayang di atas tanah di depannya. Kau lupa memberikan tumbal. Suara dingin seorang wanita itu menggema, membuat Rahman semakin meriung ketakutan. Maafkan saya, Nyi, sulit sekali mendapatkan tumbal. Warga sudah mulai curiga. Rahman berusaha menjelaskan. Suaranya bergetar. Wanita itu terdiam sejenak. Sorot matanya tajam. Kau tahu konsekuensinya jika kau gagal? Katanya dengan nada yang menakutkan. Setiap jiwa yang kau ambil adalah bagian dari kesempatan kita. Jika kau gagal, tidak ada ampun bagimu. Rahman merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ketakutan merayap ke dalam jiwanya. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Kegagalan untuk memenuhi janji-janji itu bukan hanya akan merugikannya, tetapi juga akan menimpa orang-orang yang dicintainya. Malam semakin kelam dan Rahman merasakan tekanan di dadanya semakin berat. Ia harus menemukan jalan keluar dari situasi ini atau mengorbankan nyawa yang tidak pernah seharusnya ia ambil. Herman menyelimuti sang istri yang tengah tertidur, lalu duduk di luar rumah beralasan kardus bekas. Tiba-tiba suara putih tebal mengusik ketenangan malam. Herman terkejut dan nyaris terjatuh saat sesosok nenek dengan wajah menyeramkan muncul di hadapannya. Musik di latar belakang menambah ketegangan saat Damar mendekat perlahan ke arah Herman. Suara tongkatnya yang nyaring terdengar beradu dengan lantai semen. Damar menjulurkan tangannya, mencekik leher Herman yang tak bisa bergerak sama sekali. Beberapa saat kemudian, Herman tewas dengan lidah terjulur dan wajah membiru. Sementara itu, anak tertua Damar menemukan tubuh bapaknya yang telah tak bernyawa. Namun,
Keajaiban terjadi. Istri Herman yang tadinya lumpuh dengan sekuat tenaga berhasil bangkit meski harus terjatuh berkali-kali. Akhirnya ia berhasil mendekati tubuh suaminya yang telah berpulang. Mulutnya terbuka dan meski awalnya tak mampu bersuara, akhirnya ia bisa mengucapkan kata-kata getir, merangkul tubuh suaminya tercinta. Selama malam itu Rahman tak lagi mampu menyembunyikan kegalauannya. Ia belum mendapatkan nyawa manusia yang harus ditumbalkan. Masyarakat mulai menolak semua pemberiannya, termasuk uang dan baju. Setelah desas-desus tentang uang tumbal yang menyebar, masyarakat menjadi lebih waspada dan memilih bersikap acuh untuk menemukan uang yang terjatuh. Beberapa orang ditemukan tewas setelah mengambil uang di jalan. Malam itu Rahman merasa udara sangat pengap, padahal ia sudah menyalakan AC pada level tinggi. Membuat Hamidah menggigil kedinginan. Rahman mendengus kesal, merasa hanya ia yang merasakan aura pengap yang menyesakkan. Ia menurunkan level AC dan bergegas keluar dari kamar. Taman luas dengan kolam air mancur di tengahnya tampak sepi. Rahman membuka sandal, menapaki tanah berlapis rumput yang terpotong rapi. Ia memejamkan mata dan menghela nafas panjang, menghirup udara malam. Namun saat membuka mata, ia baru menyadari kesunyian yang aneh. Tidak ada penjaga rumah atau suara jangkrik yang biasanya menemani malamnya. Bulu kuduknya meremang, merasakan firasat buruk. Nalurinya memberitahu untuk segera pergi dari tempat itu. Rahman cepat memakai sandal dan berbalik ke dalam rumah ketika tiba-tiba terdengar deru suara angin yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Ia terkejut dan tak sempat menghindar, hingga terjatuh berguling di tanah. Rasa takut perlahan menyelimuti batinnya. Belum habis rasa terkejutnya, jantungnya nyaris copot saat sosok ular hijau sebesar batang kelapa muncul di hadapannya. Menatapnya dengan mata penuh amarah. Dengan ketakutan Rahman bersujud pada sosok wanita cantik yang melayang di atas tanah. "Kau lupa memberikan tumbal." Suara dingin sang wanita terdengar menusuk telinganya. Rahman tidak berani bersuara, semakin menunduknya kepalanya. Keringat dingin bercucuran di tubuhnya yang menggigil. Tanpa banyak bicara, sosok wanita bertubuh ular itu melayang melewati Rahman dan menghilang di balik tembok rumah. Ia mengangkat kepalanya, berusaha mengerti apa yang baru saja terjadi. Suasana di sekitarnya terasa senyap, dan ia bertanya-tanya apakah wanita itu telah mengampuninya. Belum sempat mencerna pertanyaan itu, Rahman dikujurkan oleh teriakan seorang dari dalam rumah. "Siapa yang berteriak?" tanyanya panik. Di dalam kamarnya Ujang, anaknya yang berusia 7 tahun, terbaring kaku di ranjang. Lidahnya menjulur dan matanya memutih. Mendelik ke atas, Hamidah berlari memeriksa tubuh putranya yang terasa dingin. Tidak mungkin," teriak Hamidah. Tangisnya meledak saat ia mencoba membangunkan Ujang dari kematian. Rahman merasakan sakit hati yang mendalam, menyesali segala pengorbanan yang telah dilakukannya demi kebahagiaan anaknya. Rahman berteriak histeris, meratapi kehilangan sang putra. Ia rela menabati malam mengerikan untuk mencari tumbal. Namun tidak ada yang bisa mengembalikan Ujang. Dengan bulu kuduk meremang, Rahman mendapati Nyi Blorong melayang di luar kamar, menatapnya dengan senyum penuh kemenangan. Ujang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan air mata. "Kenapa, Bapak? Kenapa?" teriaknya. "Jangan bawa dia, Nyi, aku mohon. Berikan kesempatan sekali lagi. Akan ku carikan tumbal untukmu, asal jangan bawa anakku," teriak Rahman mengejar sosok Nyi Blorong dan Ujang. Namun usahanya sia-sia. Sebuah pusaran angin tiba-tiba datang, membawa Nyi Blorong dan Ujang masuk ke dalamnya. Pusaran itu bergulung, lalu menghilang begitu saja. "Tidak, Ujang!" Rahman berteriak histeris, merasa hidupnya hancur seketika. Rahman terbangun dari pingsannya, tubuhnya bergetar karena rasa dingin dan ketakutan yang masih mengantuinya. Ketika dia membuka matanya, suasana kamar terasa asing, dipenuhi dengan aroma mistis yang menusuk hidungnya. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi. Namun kenangan akan kepergian Ujang membuatnya semakin terpuruk. Tidak mungkin ini semuanya nyata, Rahman berteriak dalam hati. Sementara itu Hamidah terbangun dalam kebingungan. Setiap malam dia terbangun dari mimpi buruk yang sama. Mimpi di mana sosok Ujang memanggilnya, terjebak di antara dua dunia.
Keringat dingin membasahi tubuhnya dan dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia harus melakukan sesuatu. Dengan keberanian yang tersisa, Hamidah memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Nyi Blorong dan ritual-ritual yang dilakukannya. Dia mengunjungi orang tua di desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Mungkin jika aku bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Ujang, aku bisa membawa dia kembali, Hamidah berpikir sambil berdoa. Di tempat lain, Rahman menderita akibat kesedihan dan penyesalan. Dalam mimpinya, dia kembali melihat sosok Nyi Blorong berkilau dalam cahaya gelap, tersenyum penuh kemenangan. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Ujang. Suara Nyi Blorong bergema di kepalanya. Kau harus membawa tumbal lain. Rahman terbangun dengan terengah-engah. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu lagi. Dia berteriak, tapi suara Nyi Blorong terus mengganggu pikirannya. Suatu malam, saat ia berdiri di tepi jurang, bayangan ular besar muncul di belakangnya. Ambil keputusan, Rahman. Nyi Blorong memperingatkan. Apakah kau rela kehilangan yang lain demi menyelamatkan putramu? Saat Hamidah melakukan ritual berkomunikasi dengan arwah Ujang, dia terkejut ketika mendapati jiwanya terjebak antara dua dunia. Ibu, tolong, aku tidak bisa pergi. Suara Ujang memanggilnya dalam mimpi yang penuh dengan kesedihan. Aku akan berjuang untukmu, nak. Hamidah bertekad. Dia berdoa dan mempersiapkan segalanya, berharap bisa melakukan ritual yang dapat menyelamatkan Ujang tanpa mengorbankan jiwa lain. Di Gunung Kawi, Rahman teringat kenangan pahit ketika ia harus menghadapi kehilangan Ujang, anaknya yang dicabik-cabik oleh sosok misterius. Ketakutan menyelimutinya hatinya saat membayangkan nasib anaknya yang tidak berdaya. Malam itu, ia bertekad untuk mencari kebenaran yang di tempat yang menjadi saksi dari kesedihannya. Saat berada di Taman Asri, Rahman terjatuh tak sadarkan diri, tertekan oleh beban emosional yang tak tertahankan. Hamidah, istrinya Rahman, berdoa tanpa henti, memohon agar badai yang menerpa keluarga mereka segera berlalu. Namun tak ada yang mau menerima sedekah dari hasil kerja keras Rahman. Hal ini membuat Hamidah merasa semakin tertekan dan miskin. Suatu malam saat Rahman memanggil Hamidah untuk membantunya di toko, Hamidah melihat sosok misterius yang mengingatkan dirinya pada Ujang. Dalam ketakutan dan kepanikan, ia jatuh pingsan saat sosok itu menghilang. Rahman yang berada di Gunung Kawi bertemu dengan sosok kakek misterius yang mengajaknya untuk sholat. Dalam pertemuan tersebut, Rahman mengungkapkan semua ketakutannya dan rasa bersalah atas peristiwa yang menimpa anaknya. Kakek itu memberikan nasihat tentang pentingnya bertobat dan tidak putus asa. Rahman merasa seolah harapan baru lahir di dalam hatinya. Namun harapan itu tidak bisa bertahan lagi. Kembali ke rumah, Rahman disambut oleh sosok ular berkepala perempuan yang mengingatkan akan janji yang pernah ia buat. Dalam serangan yang brutal, makhluk itu melilitnya, menyebabkannya terjatuh ke dalam kesakitan yang mendalam. Dalam keputusasaannya, Rahman berdoa memohon pertolongan Tuhan. Setelah 5 tahun menderita penyakit aneh akibat perbuatan masa lalunya, Rahman akhirnya meninggal dunia. Pada saat Hamidah selesai sholat subuh dan menyadari suaminya telah pergi selamanya, ia terkejut dan hancur. Tangisan dan kesedihan mengisi rumah mereka. Sementara tetangga datang membantu mempersiapkan pemakaman. Walaupun Rahman telah pergi, kenangan dan pelajaran yang ditinggalkannya akan terus hidup dalam hati Hamidah dan orang-orang terdekatnya. Keluarga yang terpisah oleh kepergian ini kini bersatu dalam kenangan yang abadi. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.